Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, sebelum di video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar channel ini lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Bentar, di hidungku. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang anxiety teman-teman ya. Yang mana anxiety ini adalah faktor utama atau faktor kunci kesembuhan ya teman-teman ya. Bagi penderita asam lambung, yang terutama tuh yang anxiety yang GERD ya, yang GERD ya. Terutama itu yang GERD teman-teman. Kenapa kok bisa yang utama itu yang GERD? Karena kalau yang sakit GERD ini teman-teman, rata-rata itu punya yang namanya takut teman-teman ya. Punya yang namanya takut pasti. Kenapa? Karena ketika si asam lambung itu naik ke otot esofagus, ke kerongkongan, itu rasanya kayak bener-bener kayak seperti mau mati ya. Nah, itu jadinya kenapa saya bilang salah satu faktor kunci kenapa teman-teman itu tidak sembuh-sembuh ya karena adanya anxiety ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang anxiety-nya tersebut. Terus kalau yang kemarin kan Kalau yang kemarin itu saya kan membahas anxiety juga. Tetapi kalau yang kemarin itu kan tahapnya ya teman-teman ya, tahap awal. Nah, ini mungkin bisa dibilang tahap keduanya dan bisa dibilang masuk ke intinya teman-teman. Inti apa? Inti dari cara ngatasinnya ya mungkin ya, bisa masuk ke sana mungkin dah. Ya, itu dah. Ya. Nah, di sini ada 6 teman-teman ya, caranya teman-teman. Nah, bentar dulu. Misalkan ada yang tanya, "Mas, kok nggak langsung ke titik intinya?" Sebenarnya teman-teman, semua itu merajut ke intinya, ya. Merajut ke arah inti dari permasalahannya teman-teman. Cuman kalau saya bahas semuanya itu nggak cukup ya. Di video satu itu nggak cukup. Itu pun 15 menit ya kalau nggak salah ya. Kalian nggak bakal nonton 15 menit. Orang saya tonton aja saya perhatiin kalian nonton itu paling nggak 2 sampai 3 menitan aja teman-teman ya. Nggak mungkin kalian nonton sampai habis, itu nggak mungkin. Jadi saya bikin tahap-tahapnya ya gitu. Tahap pertama, tahap kedua gitu. Nah, ini mungkin bisa lari ke tahap inti teman-teman ya. Yaitu ada 6 teman-teman, ada 6 ya, ada 6 tahap. Yang pertama teman-teman yaitu stres ya biasanya ya. Nah, ini stres. Nah, cara ngilangin stresnya itu teman-teman, bagi penderita asam lambung ini ya, apalagi yang anxiety, GERD, akut kronis gastritis gitu ya, yang yang stresnya udah tinggi. Nah, ini caranya teman-teman, yaitu dengan gimana? Yang pertama ini yaitu hilangkan stres, caranya ikhlas belajar, melupakan masa lalu, dan jangan kalian itu berangan-angan untuk memikirkan masa depan kalian. Karena apa? Karena yang masa depan itu teman-teman, itu belum tentu terjadi teman-teman. Begitu teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya ini, intinya ikhlaskan kalian semua itu, melupakan masa lalu kalian tuh ikhlaskan, lupakan lah bisa dibilang begitu. Karena apa? Karena dengan ikhlas kalian itu akan tubuh kalian itu akan tubuh kalian itu kan pintar, cerdas kan ya. Tubuh kalian pasti akan menetralisir keadaan kondisi lambung kalian nanti itu. Kenapa? Ikhlas. Orang yang nggak ikhlas, apalagi kayak yang marah gitu ya, itu cenderung teman-teman berdebar-debar ya. Berdebar-debar itu cenderung, itu salah satunya itu. Terus orang yang nggak ikhlas dengan kejadian yang kalian hadapin sekarang, itu biasanya sedih, gampang emosi, larinya ke sana jadinya teman-teman ya. Kalau kalian tidak ikhlas, begitu teman-teman ya. Jadi belajarlah untuk ikhlas, lupakanlah masa lalu kalian itu ya, ke apapun tuh yang kalian alami masa lalu kalian, baik itu baik
senang, bahagia, kelam, gelap, itu semuanya kalian coba belajar lupakan, belajar fokus aja ke apa yang kalian kerjakan hari ini. Itu ya solusinya untuk melatih pikiran bagi penderita anxiety. Ini judul video sekarang teman-teman ya. Melatih pikiran dan anxiety kalian itu ya. Ini tahap pertama, ada 6 teman-teman ya yang saya bahas. Itu jangan pernah memikirkan yang akan datang, apapun itu. Intinya begini, kerjakan apa yang kalian mau kerjakan hari ini, pikirkan apa yang akan kalian kerjakan hari ini. Jadi jangan apa ya, jangan memikirkan besok gimana ya gitu, jangan. Karena apa? Sia-sia teman-teman, sia-sia, capek yang ada. Jika kalian memikirkan hal tersebut, maka yang akan terjadi apa? Dalam hari ini sampai 1 minggu ke depan, itu akan tetap teman-teman, akan tetap seperti itu aja, nggak akan ada perubahan. Begitu ya. Semoga mengerti ya apa yang saya sampaikan. Yang itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua teman-teman ya, yaitu yang kedua, berani mengambil resiko teman-teman. Ya, berani mengambil resiko. Maksudnya mas, resiko apa? Ya larinya kayak ke pasrah. Harus berani ke sana kalian. Yaitu apa? Berani mengambil resiko. Yaitu kayak berserah diri aja dah. Kalau bisa kalian mendekatkan diri lah. Sama siapa? Sama yang kuasa. Begitu. Misalkan yang muslim, yang yang jarang sholat, yang Hindu misalkan jarang beribadah, sembayang, yang Kristen juga sama, jarang ke gereja, coba dekatkan diri kalian, renungkan di hati kalian, ikhlaskan, seperti itu kan jadinya nyambung kan. Nomor 2 ke nomor 1 itu sama, mirip lah gitu ya. Karena apa teman-teman, semakin kalian itu memendam rasa kalian yang kalian rasa, maka yang terjadi apa, sirkulasi sini ini nggak akan seimbang. Sirkulasi lambung kalian tuh nggak akan seimbang. Maka yang ada akan seperti ini, semakin gini, semakin keras. Coba kalian kalau nggak percaya, kalian pegang gini perutnya nih, sebelah sini nih, daerah lambung nih. Kalian pegang, keras nggak? Keras teman-teman. Kenapa? Karena kalian tidak belajar ikhlas. Begitu teman-teman ya. Terus yang ketiga teman-teman, tadi kan yang pertama itu ya berani mengambil, yang kedua berani mengambil resiko kan gitu kan ya. Ya itu dah pasrah sama yang kuasa. Tapi saya mesen ke kalian ya, jaga makannya begitu ya. Terus yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu belajar semua teman-teman. Keinginan kalian atau nafsu kalian itu belajar lupakan. Belajar melupakan kalian, wajib hukumnya itu teman-teman. Harus tuh ya, harus. Kenapa aku bilang harus? Karena teman-teman, kalau kalian tidak melupakan semuanya, yang ada apa? Nggak kambuh-kambuh. Karena si anxiety terus tuh nembak ke otak kalian. Kalau masa lalu kalian itu seneng, tiba-tiba kalian dikasih sakit, yang terjadi apa sama kalian? Duh, kapan aku yang mau sehat? Kapan aku pengen bahagia kayak masa lalu? Bakal seperti itu. Terus, misalkan masa lalunya kelam, duh semoga tidak tambah kelam dengan adanya sakit ini. Bakal seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena kalian tidak belajar yang namanya melupakan semua keinginan dan nafsu kalian. Begitu. Nafsu kalian tuh, kalau keinginan kalian dan nafsu kalian itu kalau misalkan tidak kalian belajar melupakan, otomatis ya balik lagi begitu. Kayak roda berputar, akan balik lagi dari bawah ke atas ke bawah lagi. Begitu teman-teman jadinya ya. Itu ya, itu yang ketiga teman-teman. Terus yang keempat nih. Terus yang keempat ini yaitu tentang jangan monoton teman-teman. Monoton itu kayak gini contohnya ya, contohnya. Aku bulan ini bagaimana caranya harus sembuh. Semua cara akan saya kerjakan harus sembuh bulan ini. Nah, hal seperti itu hindarin. Nggak akan sembuh.
Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun pun kalian nggak akan sembuh kalau kayak gitu. Kenapa saya nyampein seperti ini ke teman-teman, ke kalian? Ya karena saya ngalamin. Jadi kenapa saya pengalamin selama 1 tahun yang kemarin 2021 ya? Ya karena itu. Karena apa? Karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang 2015 saya cuma 1 bulan lebih dikit, kok 2021 kok berlanjut ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Loh kok berlanjut, kok lama kali. Akhirnya apa? Saya buka pikiran saya, waktu dulu kok bisa cepet sembuhnya gimana gitu 2015. Ternyata di 2015 itu saya dibikin sibuk, teman-teman. Dibikin sibuk apa? Yaitu dibikin sibuk pekerjaan, satu. Kedua, waktu itu nggak ada penyakit, nggak ada corona. Nah, berbeda dengan 2021. Waktu itu 2020, 2021 itu kan corona, teman-teman. Jadi ya saya buka buka kamus lah istilahnya gitu. Buka kamus untuk nyontek. Oh iya, aku dulu kan nggak ada penyakit gini. Kenapa kok sekarang aku takut dengar orang sakit corona, orang sakit ini? Nah, disitulah saya mulai apa namanya ya, mengontrol diri saya. Gimana caranya agar saya itu tidak punya rasa ketakutan yang berlebih. Jadi dibikin percaya diri lah. Orang cuman perih. Orang cuman kayak gini. Sesak, ntar lagi hilang kok, satu jam lagi hilang, 30 menit lagi hilang. Belajar seperti itu saya, teman-teman. Ketika kapan? 2020, 2021 itu dah. Ya selama 1 tahun itu saya, teman-teman. Jadi 8 bulan, 9 bulan kerasa hasilnya. Akhirnya apa? 10 bulannya saya mulai membaik, teman-teman. Begitu ya. Coba kalian nafsu kalian tuh kurangin lah, keinginan tuh setiap, jujur teman-teman, dulu waktu nih cerita dikit nih sebelum ke ke nomor 4 nih ya. Ke nomor 5 ya. Dulu sebelum saya memahami kalau bahwasanya monoton ini sangat mengganggu saya, teman-teman. Di asam lambung ya, terutamanya ya. Tiap hari, teman-teman, aku harus makan ini, aku harus makan itu, aku harus makan ini. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu, teman-teman. Yang penting kalian tuh makan, hindari pantangannya. Itu saja sebenarnya, teman-teman. Dulu bener, aku harus target ini, aku harus begini, harus begitu. Nggak sembuh-sembuh, teman-teman. Serius, nggak bakalan sembuh-sembuh kalau kayak gitu pikirannya. Stop dulu ya, stop itu ya. Oke, lanjut ke nomor 5, teman-teman. Ini langkah kelima, teman-teman. Yang langkah kelima ini yaitu wajib jaga 3P kalian. Wajib. Saya berulang kali di video-video saya udah 80 lebih nih ya. Udah 80 video lebih. Saya anjurkan wajib hukumnya jaga 3P kalian. Wajib hukumnya. Apa itu 3P ya? Pola pikir, pola makan, pola hidup, ini dah. Jaga 3 ini ya, wajib hukumnya. Jangan teledor kalian ya. Terus yang keenam, teman-teman. Berlatihlah bernafas dan berlatihlah untuk tenang. Kenapa saya menganjurkan ini? Karena ya kunci utama asam lambung, anxiety itu di situ, teman-teman. Berlatihlah bernafas. Karena apa? Karena di setiap kalian bernafas itu ada ukurannya, teman-teman. Contoh, kenapa saya berdebar-debar? Disebabkan oleh satu, ada takut di situ. Yang kedua, coba contoh, kayak orang kita lagi kelahi misalkan, nafas kan pendek gitu kan, cepet capek rasanya. Nah, itu juga penyebabnya, teman-teman. Dari apa? Dari anxiety. Anxiety itu pasti ada di situ tuh. Takut tuh pasti ada. Terus, nah, cara solusinya gimana? Misalkan solusinya biar apa ya istilahnya, lebih reda atau lebih ringan gitu. Berlatihlah bernafas. Apa? Bernafas diafragma, yaitu sesekali kalian belajarlah ambil nafas, tahan 5-7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarin pelan-pelan. Tapi ngeluarinnya itu apa? Ketika kalian nyedot, bukan dada yang membusung, tak kasih tahu, bukan dada yang membusung, tapi harus perut.
tahan di perut, bukan di dada. Itu solusinya ya. Itu bisa larinya kemana? Kepikiran nanti teman-teman. Kalian boleh tanya sama dokter, boleh, silakan. Kalau kalian penasaran apa yang saya sampaikan ini, silahkan tanya ke dokter. Penting nggak latihan pernafasan? Penting banget. Begitu teman-teman. Tapi caranya itu tadi ya, melatihnya itu pakai perut bukan dada. Rata-rata orang ambil nafas itu dada nih, liatin. Nah kan di dada nih kan yang gerak harus perut. Nah tahan di perut nih, hitung dah 5 atau 7 detik itu. Habis itu baru kalian buang dari mulut pelan-pelan. Seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Itu caranya untuk mengurangi anxiety atau menghilangkan atau melatih anxiety kalian agar tidak semakin menguasai diri kalian ya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di situ saja ya. Saya akhiri, saya Holili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.